Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, ketua kelasnya mohon disiapkan. Ketua kelasnya. Siap, gerak. Sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah makan? Udah makan semua ya? Sebelum belajar, Ibu cek kehadiran dulu ya. Adinda Devina, Bari Meksarwa, Dani Prasetyo, Dewi Wulan, Diva Melia, Fadli Purnama, Flora Agustina, sakit, Karina Safitri, Laura Amelia Lestari, Muhammad Rashid, Putri Mariani, Restia Hari, Rizka Andini Putri, Saiful Rahman, Serdi Amraini, Sidi Maulana, Mulia Nabila, Zahra Koirunisa. Berarti hadir semuanya kan? Mantap. Nah, sebelum kita belajar, ada yang ingat gak materi kita yang minggu kemarin tentang apa? Siapa? Dinda, apa Dinda? Tentang teks anekdot. Teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Cerita lucu. Cerita lucu. Berarti teks anekdot itu sama dengan cerita lucu dan juga cerita yang mengesankan. Terus karakteristiknya ada yang tahu? Siapa yang tahu? Uli. Ya Uli. Apa Uli? Karakteristik teks anekdot adalah ceritanya lucu dan menarik, bersifat menyindir atau mengkritik, bersifat mengesankan, menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal, dan mengandung pesan moral. Iya. Beri tepuk tangan dulu tuh Uli. Nah, berarti masih ingat ya materi kita yang sebelumnya? Oke, kita lanjut. Sebelum Ibu mempresentasikan pelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan sebuah motivasi buat kalian ya. Motivasinya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita jadi lebih baik. Nah, sebelum belajar, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi pengertian dari teks hikayat. Yang kedua yaitu siswa dapat memahami dan juga mengidentifikasi karakteristik teks hikayat. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan juga menjelaskan mengenai unsur pembangun teks hikayat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami dan juga mengidentifikasi teks hikayat melalui informasi, gagasan, pemikiran, perasaan, pendapat, pandangan, ataupun pesan yang sesuai dengan teks hikayat. Nah, sekarang kan Ibu sudah menyampaikan tujuan kita, capaian pembelajaran kita. Sekarang kita
Buka buku halaman 87. Mengenai apa? Coba dulu dibuka. Udah dibuka? Mengenai apa? Teks hikayat. Baik, Ibu jelaskan dulu ya mengenai teks Ya, Bu. hikayat. Bu. Yang pertama yaitu apa itu teks hikayat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa hikayat merupakan karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan maupun keagamaan, historis, biografis, ataukah gabungan sifat-sifat tersebut. Itu adalah pengertian teks hikayat. Berarti teks hikayat itu merupakan karya sastra lama Melayu, berarti karya-karya orang dulu. Berarti itu yang dinamakan dengan teks hikayat. Nah, yang kedua ada karakteristik teks hikayat. Karakteristik teks hikayat ada berapa? Di buku ada berapa? Coba lihat. Ada 2. Ada karakteristik teks hikayat. Ada 5. Yang pertama apa? Bersifat rekaan atau imajinatif. Ya, yang pertama yaitu bersifat rekaan atau imajinatif. Berarti hikayat itu merupakan cerita hayalan atau cerita yang seolah-olah cerita itu memberikan gambaran cerita tersebut seolah-olah nyata, ada. Seperti itu yang dinamakan bersifat rekaan atau imajinatif. Yang kedua apa? Mengandung kemustahilan. Berarti kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat dinalar. Berarti hikayat itu mempunyai ciri kemustahilannya dari cerita. Berarti dia tuh mustahil terjadi cerita tersebut. Ya. Contohnya kayak cerita hikayat si miskin. Ceritanya itu seorang miskin menemukan wadah berisi emas yang tidak akan pernah habis. Berarti seseorang menemukan wadah berisi emas yang tidak pernah habis. Itu mustahil terjadi kan? Masa sebuah wadah itu bisa dia menghasilkan emas? Gak mungkin kan? Mustahil. Nah, itulah yang dinamakan yang kedua yaitu karakteristik teks hikayat. Berarti mengandung kemustahilan. Nah, yang ketiga ada apa? Anonim. Berarti teks hikayat itu bersifat anonim. Artinya tidak diketahui secara jelas nama pengarangnya. Kenapa? Karena disebabkan hikayat itu merupakan jenis sastra lisan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Berarti teks hikayat ini tidak tahu siapa pengarangnya karena dia diceritakan dari mulut ke mulut. Seperti dari ibu ceritakan teks hikayat ini pengertian dari ibu ceritakan ke kalian. Berarti kan dari mulut ke mulut. Berarti tidak tahu siapa pengarang cerita tersebut. Seperti itu. Nah, yang keempat ada apa? Istana sentris. Berarti cerita dalam hikayat seringkali berlatar kerajaan. Kisah yang diceritakan pun pada umumnya berpusat pada lingkungan kerajaan. Berarti ceritanya itu hanya berlatar kerajaan. Karakteristiknya berlatar pada kerajaan. Nah, yang kelima ada apa? Statis. Berarti berisi cerita yang hampir sama dengan cerita-cerita yang lainnya. Berarti cerita ini cenderung tidak berkembang karena hanya berpusat pada kehidupan istana atau kerajaan. Berarti ceritanya itu hanya tentang kerajaan aja. Gak ada ceritanya tentang yang lain gitu. Ceritanya itu hanya tentang kerajaan, tentang raja-raja, seperti itu. Nah, yang selanjutnya mengenai unsur pembangun teks hikayat dan juga teks cerpen. Halaman yang B ya, halaman 93. Boleh dibuka? Nah, yang selanjutnya yaitu unsur pembangun teks hikayat dan teks cerpen. Pada hakikatnya, teks hikayat ataupun teks cerpen terbangun atas
dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Seperti itu. Unsur intrinsik itu unsurnya yang mencakup apa-apa saja. Di sini dia mencakup tema, latar, tokoh, dan juga penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat. Yaitu sama dengan teks hikayat dan juga teks cerpen. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Nah, berarti dari unsur pembangun teks hikayat itu yang pertama dari alurnya, baik tema, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat itu sama dengan teks cerpen gitu. Tema itu sama dengan inti ceritanya apa? Sama inti cerita cerpen apa? Inti cerita teks hikayat apa? Tokohnya tokoh teks hikayat itu tokohnya apa? Bersifat hitamkah atau bersifat baikkah dia? Nah, tokoh dari cerpen itu, jadi dia tuh sifatnya lebih kompleks. Kadang berubah, ada jahat, ada baik, ada buruk, seperti itu. Alur dari teks hikayat itu biasanya alurnya kronologis atau secara maju saja gitu. Kalau alur dari teks cerpen dia itu bisa alurnya maju, bisa alurnya mundur, bisa juga alurnya campuran. Terus tempatnya di mana? Tempatnya kalau hikayat yang membedakan hikayat sama cerpen dari bagian latar. Kalau latarnya itu tempatnya itu kalau hikayat itu tempatnya di masa lampau, di masa lalu gitu. Kalau latar tempatnya itu fleksibel, bisa sekarang gitu, bisa dulu gitu. Terus sudut pandangnya biasanya kalau teks hikayat itu biasanya orang ketiga itu selalu tahu isi ceritanya apa gitu. Kalau sudut pandang cerpen bisa sudut pandangnya satu orang, bisa sudut pandangnya 3 orang. Terus amanatnya apa? Berarti pesan moralnya sama, hikayat maupun cerpen pesan moralnya pasti ada gitu. Itu yang namanya unsur intrinsik. Berarti ada yang mencakup tadi tema, alur, latar. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu dari luar, baik hikayat maupun cerpen sama-sama mengandung nilai-nilai yang dapat dipetik setelah pembaca membaca cerita tersebut. Nilai-nilainya yang terkandung ada berapa di sini nilainya? 5. Nilainya ada 5. Yang pertama nilai apa? Nilai keagamaan. Nilai keagamaan berarti nilai yang berkaitan antara kita, hubungan antara manusia dan juga sang pencipta. Yang kedua ada nilai apa? Nilai pendidikan. Nilai pendidikan yaitu nilai yang berkaitan dengan suatu ajaran yang bernilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang ketiga ada nilai apa? Nilai moral. Nilai moral yaitu suatu nilai yang merujuk pada kebenaran, kejujuran ataupun ajaran kebaikan lainnya. Yang keempat ada nilai apa? Nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan antara individu satu dengan yang lainnya. Berarti hubungan antara kita dengan yang lain, seperti antara hubungan ibu dengan kalian gitu. Itu adalah nilai sosial. Yang kelima ada nilai apa? Nilai budaya yaitu berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di wilayah tertentu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teks hikayat. Di sini ada yang ingin bertanya? Saya iya, Ipa. Mau bertanya apa, Ipa? Apa itu perbedaan hikayat dan legenda? Hikayat dan juga legenda. Iya. Nah, kalau hikayat itu kan hikayat maupun legenda itu kan tema, latarnya, sumber ceritanya itu berbeda. Itu yang membedakannya dari latar temanya. Kan hikayat itu umumnya berlatar kerajaan, berarti dia itu hanya di sebuah kerajaan-kerajaan aja. Kalau legenda, dia itu tidak terpaku pada kerajaan. Dia itu lebih ke cerita lama, cerita-cerita orang, tapi yang tidak mengandung kerajaan, seperti itu. Dia itu hanya cerita-cerita lama aja, tapi dia tidak kerajaan. Kalau hikayat, dia itu ceritanya tentang kerajaan, seperti itu.
Contoh dari legenda, kayak cerita legenda Malin Kundang, itu kan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Itu kan tidak ada cerita kerajaan kan? Berarti ceritanya cuma cerita legenda, cerita yang dari mulut ke mulut gitu. Berarti ceritanya itu hanya legenda. Ada juga tentang legenda Danau Toba. Di situ seorang pemuda yang dikutuk menjadi danau. Berarti itu kan sebuah legenda. Kalau cerita hikayat, kayak cerita Hang Tuah, itu kan Hang Tuah itu kan tentang kerajaan, ada raja Hang Tuah gitu. Berarti itulah yang membedakan hikayat maupun legenda. Paham sih Pak? Paham. Sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada ibu yang bertanya ya mengenai materi kita tentang teks hikayat. Ada yang tahu nggak di sini apa tadi yang ibu jelaskan tentang hikayat? Iya Putri, apa Putri? Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, geografis, atau bagaimana sifat-sifat tersebut. Iya betul, berarti ceritanya itu merupakan karya sastra lama. Beri tepuk tangan dulu untuk Putri. Berarti Putri memahami apa yang ibu jelaskan mengenai pengertian teks hikayat. Nah yang kedua, ibu tanya lagi mengenai karakteristiknya. Siapa yang tahu karakteristiknya? Iya. Oh, siapa namanya? Karin. Satu, bersifat rekaan atau imajinatif. Ya. Dua, mengandung kemustahilan. Tiga, anonim. Empat, istana sentris. Lima, statis. Iya betul, tepuk tangan untuk Karin. Paham ya? Berarti paham apa tadi pengertiannya, karakteristiknya. Nah, ibu tanya lagi yang unsur pembangunnya apa aja tadi? Siapa yang masih ingat apa aja unsur pembangun teks hikayat ataupun teks cerpen? Saya Bu, Iya. Buat. unsurnya ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Iya. Berarti unsur pembangunnya ada dua kan? Berarti masih ingat. Intrinsik itu apa? Dari dalam cerita. Nah, kalau ekstrinsik itu dari luar cerita. Nah, berarti masih paham ya materi ibu. Berarti mengenai teks hikayat masih paham. Karena sudah paham, ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak ada, kita kerjakan soal halaman 92. Dibaca dulu teks hikayatnya mengenai Ngabang Si Penunggang Paus. Setelah itu baru dikerjakan soal halaman 92. Kerjakan ini ya. Jadi kerjakan ya. Di buku pun bisa, tapi teksnya dibaca dulu ya tentang Ngabang Si Penunggang Paus. Setelah dibaca, baru dikerjakan soalnya. Paham? Paham. Ya udah, kerjakan ya. Kalau tidak ada yang paham boleh bertanya ya mengenai soalnya. Iya.
Nanti kalau udah ada yang siap boleh dikumpulkan ya. Kelihatannya kalian nggak semangat ya. Kita speaking aja lah dulu sebelum mengerjakan kembali. Yuk, berdiri. Kita speaking biar kalian tambah semangat, tambah happy. Yuk. Udah berdiri? Speaking kita selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1. Selamat siang tepuknya 2 kali. Selamat sore tepuknya 3 kali. Kalau ibu bilang selamat malam, gak usah tepuk. Paham? Paham. Kita coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Beda kan? Berarti Ipa nggak konsen ya. Kita ulang lagi, harus sampai konsentrasi semua. Biar semangat. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Mantap. Sekali lagi ya, kita ulang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oh, berarti masih konsentrasi. Oke, itu saja. Terima kasih. Lanjutkan mengerjakan soalnya kembali. Sudah semangat kan? Jangan jenuh lagi. Ya, jangan kembali ya tugasnya. Udah ada yang siap? Ya, Bu. Nah, boleh pulang ke depan. Nah. Ya, terima kasih. Berarti udah siap semuanya kan? Ya, Bu.
Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, Ibu sampaikan dulu kesimpulan pembelajaran kita. Kesimpulannya, ada yang tahu? Ada yang bisa baca? Siapa IPA? Siapa IPA? Apa kesimpulannya, Pak? Kesimpulan, hikayat merupakan cerita lama yang menceritakan sebuah kisah tentang ketajaban, keajaiban ataupun kehebatan yang bersifat rekaan atau imajinatif, serta mengandung kemustahilan dan berlatar kerajaan. Hikayat juga memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kesimpulannya itu yang disampaikan oleh IPA. Berarti kesimpulannya Ibu sampaikan kembali. Hikayat itu merupakan cerita lama yang menceritakan sebuah kisah tentang ketakjuban, keajaiban, ataupun kehebatan yang bersifat rekaan atau imajinatif serta mengandung kemustahilan dan juga berlatar kerajaan. Terus hikayat itu juga memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita selesai pembelajaran, Ibu ingin memberikan sebuah motivasi sebelum kita menutup pembelajaran ini. Motivasinya, gagal sekali bukan berarti kamu bodoh, tetapi itu tanda kamu sedang belajar untuk menuju sebuah kesuksesan. Itu adalah motivasi Ibu pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, ketua kelasnya mohon disiapkan kembali. Gerak 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya teman, ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang diberikan guru-guru lain seperti itu. Nggak boleh